Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi calon peserta didik baru wajib mengisi pendaftaran terlebih dulu di Sipenda Disdik ini untuk pendataan dokumen siswa. Nah, jadi bagi yang mau masuk ke SMK Negeri 3 Sampit wajib mendaftar atau melakukan pendataan dokumen terlebih dulu di aplikasi Sipenda Disdik. Nah, kemudian silahkan kita buka menu ini. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menu daftar, ini untuk siswa yang lulusannya tahun lalu. Nah, sedangkan untuk lulusan yang tahun ini, silahkan memilih menu masuk. Nah, kemudian untuk NISN diisi saja NISN-nya, terus kemudian password silahkan diisi saja passwordnya, kemudian masuk. Nah, di sini nanti akan ada step-step atau langkah-langkah untuk kita melakukan pendataan berkas di aplikasi Sipenda ini. Nah, di bawahnya juga ada informasi alur-alurnya. Nah, step pertama itu adalah proses yang secara otomatis terpenuhi saat berhasil masuk halaman pribadi peserta. Nah, step 2 itu adalah merubah password. Ketiga itu adalah melengkapi data. Keempat itu adalah melengkapi syarat-syarat di setiap jalur. Terus kemudian step terakhir mendapatkan PIN. Nah, itu adalah alur Sipenda dari Sipendanya. Nah, terus kemudian kita coba langsung ke sini. Ke pertama ini sudah langsung, kemudian langsung ke dua beranda pribadi, ubah password. Yang kedua itu biasanya kalau misalnya baru pertama kali masuk, kita diminta untuk ubah password. Nah, kita lihat di bawah. Setelah kita klik yang ubah password, step kedua, kita lihatnya di bawah. Nah, ini ada form untuk ubah password. Silahkan diubah password. Nah, untuk password ini adalah ganti dengan password yang baru. Konfirmasi password adalah samakan dengan password yang baru kita buat tadi. Kemudian klik tombol update password. Nah, jika sudah, silahkan langsung pergi ke step yang ketiga. Nah, step ketiga ini adalah diminta untuk mengoreksi data. Nah, kita lihat di sini formulir data pribadi. Nah, ini adalah identitas siswa yang terdaftar di aplikasi Sipenda. Kita diminta untuk mengeceknya. Jika ada kesalahan-kesalahan, kita wajib untuk memperbaiki. Mulai dari data pribadi sampai dengan garis lintang atau garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini jika tidak sesuai silahkan diperbaharui, karena ini kalau misalnya di sistem pada saat kita verifikasi garis lintang dan garis bujur tidak sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga, nah itu bisa ditolak. Nah, terus kemudian untuk identitas orang tua, nah ini juga identitas orang tua wajib diperbaharui jika tidak sesuai. Kemudian data sekolah. Nah, data sekolah ini juga wajib diperbarui jika tidak sesuai. Kemudian setelah kita ngerubah itu silakan unggah bukti-buktinya, kartu keluarga, akta lahir, KTP orang tua dan seterusnya. Itu yang wajib diunggah jika jika ada perbaikan. Nah, kalau misalnya ada perbaikan tetapi kita tidak mengunggah bukti juga nanti akan ditolak. Tetapi bagi peserta didik yang tidak ada perubahan atau data yang ada di sini itu sudah benar semuanya, nah kita jangan lakukan ajukan perubahan. Jadi tombol ini digunakan untuk ketika kita itu hanya ada perubahan saja. Jadi kalau tidak ada perubahan jangan diklik tombol ajukan perubahan, nanti kalian akan minta verifikasi. Nah, jika ada perubahan silahkan ajukan perubahan, nanti akan diverifikasi oleh tim verifikasi di sekolah. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada perubahan itu langsung saja, jangan diklik tombol ini, langsung ke step yang keempat. Nah, step berikutnya, step keempat yaitu unggah berkas. Nah, unggah berkas ini kita lihat di bawah ada beberapa jalur yang bisa kita gunakan. Contoh misalnya seperti ini, ada jalur zonasi atau reguler. Jalur
Jonasi atau reguler itu diminta untuk mengunggah kartu keluarga, KTP orang tua, akta kelahiran, rapot jika ada, terus kemudian hasil wawancara kalau memang ada, kemudian unggah keterangan sehat. Kalau ada silahkan disimpan unggahan, maka nanti akan meminta verifikasi ke operator yang ada di sekolah. Nah, untuk jalur zonasi ini, jalur zonasi atau reguler itu nanti persyaratannya itu wajib diunggah. Kalau ada kendala bagaimana? Kalau ada kendala kalian bisa langsung ke sekolah, karena kita di sekolah juga membuka posko untuk proses pendaftaran di aplikasi Sipenda. Jadi jangan khawatir, kita di sekolah akan bantu, akan layani untuk proses pendaftaran. Nah, terus kemudian apabila calon peserta didik itu mempunyai KIP, misalnya di sini punya KIP atau PKH, nah silahkan diunggah lagi dokumen-dokumen yang ada di jalur afirmasi seperti itu. Jadi kamu mendaftar ada 2 jalur, misalnya tadi di sini di jalur zonasi sudah disimpan unggahan, sudah dikirim, misalnya klik tombol ini nanti akan menunggu verifikasi. Nah, kalau jika menunggu verifikasi nanti tombol yang ini hilang seperti itu, nanti akan ada keterangan di bagian atasnya menunggu verifikasi dari operator. Nah, tapi jika yang di jalur afirmasi ini calon peserta didik mempunyai KIP atau PIP atau PKH atau yang terdaftar di DTKS, itu bisa diunggah di sini. Nah, kemudian untuk pengunggahan ini kalian bisa mengunggah kemudian langsung disimpan unggahan jika mempunyai. Tetapi jika tidak ada kartu KIP atau PKH, ya tidak perlu diunggah karena nanti akan ditolak. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini untuk jika kalian nanti akan mendaftar ke SMA, kalian harus mengisi di sini. Nah, ini ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini juga bisa kalau misalnya ada prestasi akademik atau prestasi non akademik atau prestasi keterangan ranking yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini bisa diunggah di sini untuk jalur prestasi seperti itu. Jadi, misalnya kalau misalnya ada prestasi non akademik, misalnya kayak lomba-lomba tingkat kabupaten paling minimal itu yang diterima. Nah, itu bisa dimasukkan di jalur prestasi. Jadi kalian nanti akan mengirim berkas di jalur reguler, terus kemudian afirmasi jika ada KIP, PKH, KKS itu bisa diunggah juga yang di sini. Terus kemudian jalur prestasi juga bisa diunggah. Nanti kemudian simpan unggahan. Kalau simpan unggahan nanti silakan menunggu verifikasi. Jika sudah diverifikasi disetujui, maka kalian nanti bisa lanjut ke tahap yang terakhir yaitu meminta PIN. Nah, untuk proses meminta PIN itu nanti akan kalian finalisasi datanya. Jadi kalau misalnya sudah difinalisasi, kalian akan mendapatkan PIN dan tidak bisa lagi kembali ke step-step yang sebelumnya. Jadi sudah final datanya. Kalau kalian misalnya mau pengen mengunggah data lagi di sini udah nggak bisa karena kalian sudah melakukan finalisasi di tahap yang terakhir. Seperti itu. Makanya kalau misalnya sebelum finalisasi usahakan datanya dicek terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, berkas segala macam sudah sesuai, silahkan kalian meminta PIN. Nah, nanti PIN ini akan digunakan untuk proses pendaftaran PPDB memilih sekolah yang ingin dituju. Misalnya pengen sekolah di SMK Negeri 3 Sampit. Nanti akan ada aplikasi lagi dari Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, itu ada aplikasi lagi untuk proses pendaftaran memilih sekolah. Nah, nanti PIN ini yang muncul nanti di tahap terakhir itu akan digunakan di aplikasi pada saat pendaftaran PPDB menggunakan aplikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, mudah-mudahan informasi kali ini itu bisa membantu untuk calon peserta didik yang akan mendaftar di SMK Negeri 3 Sampit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.